Bukan berarti terus jadi perempuan itu banyak larangannya, tidak. Kalian itu adalah benda paling berharga. Terangkanlah. Ketika orang zikir selesai dari sholat, Ilahi ya Rabbi Maulana Subhanaka Subhanallah 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 Subhanallah. Masih jelas tidak? Terkadang ada yang kenal apa? Tidak jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin ya karim. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. 4 hari sudah telah berpulang Ustadz muda dan gaul Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang akrab disapa Uje. Sosoknya yang tampan ditambah gaya berceramahnya yang mengalir dengan tata bahasa yang gaul khas anak muda menjadikan dirinya sosok yang digemari dan sangat mudah diterima oleh banyak kalangan tua maupun muda. Uje juga dikenal sebagai ustadz yang sering bertausiah dengan ciri khasnya, yaitu melantunkan ayat suci Al-Quran maupun hadis di sela-sela ceramahnya dengan lantunan indah bagaikan menyanyi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana. Uje seolah menjadi trendsetter bagi masyarakat, baik cara berbicara ataupun cara berpakaiannya. Bahkan kemunculannya dalam masyarakat seolah memancing bermunculannya ustadz-ustadz berusia muda lainnya. Meski begitu, tak begitu saja Uje menjadi penceramah kondang. Perjalanan hidupnya penuh lika-liku. Meski kedua orang tuanya mendidiknya dengan sangat keras, terutama dalam menanamkan nilai-nilai agama, tak urung Uje sempat merasakan kelamnya kehidupan, bahkan sempat pula terjerat narkoba. Namun di tengah-tengah namanya yang sudah melambung sebagai ustadz muda, tiba-tiba saja kita dikejutkan oleh sebuah berita kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa sang ustadz. Dan itu hanya berselang 2 minggu dari hari ulang tahunnya yang ke-40. Pemirsa, untuk mengenang kisah dan kebaikan dari sosok salah satu anak terbaik negeri ini, Spotlight telah merangkumnya dalam In Memoriam Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Terlahir dengan nama Jeffrey Al-Bukhari pada tanggal 12 April 1973, Jeffrey adalah anak ketiga dari 5 bersaudara pasangan almarhum Haji Ismail Modal dan Ustazah Dr. Randa Hajah Tatu Mulyana. Sejak kecil telah mendapat pendidikan Islam yang kuat dalam keluarganya. Hal ini terbukti saat duduk di bangku sekolah kelas 3 sampai 5 SD, Uje berhasil meraih prestasi MTQ sampai tingkat provinsi. Meski begitu, sejak remaja Uje terbilang remaja yang punya catatan kenakalan. Saat di pesantren, Uje sering kedapatan tidur atau kabur dari pesantren untuk main dan nonton di bioskop. Sampai akhirnya Uje dikeluarkan. Masa SMA di usianya yang masih belia, Uje justru mulai mengenal petualangan baru dunia malam. Uje lebih suka mendatangi diskotik daripada bersekolah. Namun dengan segala kenakalannya, Uje akhirnya lulus SMA pada tahun 1990. Setelah lulus di tahun 1990 dan kuliah di Akademi Broadcasting, kenakalan Uje tak berkurang. Dia bahkan bergaul dengan pemakai narkoba dan sering dugem. Bahkan Uje akhirnya tak menyelesaikan kuliah. Uje bahkan tak pernah pulang ke rumah, tidur berpindah-pindah di rumah satu teman ke teman yang lain. Hingga akhirnya segalanya berubah saat Uje mendapatkan titik balik menuju kebaikan saat ia diajak umroh ke Tanah Suci oleh ibu dan kakaknya. Bahkan Uje mendapat amanah dari kakak tertuanya almarhum Ustadz Haji Abdullah Riyad untuk melanjutkan dakwah kakaknya di Jakarta. Sayang kami bekerja hati larian supaya Allah. Pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Karena pernikahan itu adalah ibadah, berarti harus dibangun dari niat yang benar. Saat Uje masih meraba kemana arah hidupnya, tahun 1995 akhirnya Uje bertemu dengan seorang gadis yang kala itu berprofesi sebagai model sampul majalah remaja bernama Pipik Dian Irawati.
4 tahun menjalin kasih, Uje mantap menyinting wanita asal Semarang, Jawa Tengah itu tepat pada tanggal 7 September 1999. Pernikahan yang digelar secara siri itu baru diresmikan 2 bulan kemudian di kampung halaman Pipik. Keputusan itu terbilang berani, terlebih bagi Pipik sang istri. Pasalnya Uje saat itu masih menjadi pecandu narkoba. Untuk beberapa lama tak ada kabar miring dari pasangan harmonis ini. Namun begitu, tak ada kehidupan rumah tangga yang berjalan mulus dan sempurna. Dan mereka pun pernah tertimpa berita tidak sedap perihal kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Namun berita ini pun cepat berlalu. Buktinya hingga akhir hayat Uje, kehidupan rumah tangga mereka tetap harmonis. Saat ini Uje dan Pipik telah dikaruniai 4 orang buah hati. Amanah pun jadi penjaganya. Hanya setan yang tidak mau taat. Sebentar. Sekali-kali di foto jangan tampak depan. Kalau tampak depan sudah biasa. Di dalam hidup ini kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi enggak, di foto tampak belakang luar biasa. Udah amat motornya. Ayo foto. Nah. Meski dikenal sebagai ustadz yang populer di semua kalangan, namun Uje justru mengawali karirnya di dunia selebriti Indonesia lewat seni peran dan modeling. Darah seni rupanya turun dari ayahnya yang juga pernah menjadi pemain film. Beberapa sinetron yang sempat dibintanginya adalah Pendekar Halilintar dan Saya Patah. Bahkan dari situ Uje pernah dinobatkan sebagai pemeran pria terbaik dalam sepekan sinetron remaja yang diadakan TVRI tahun 1991. Sementara karir berdakwah lewat berceramahnya diawali oleh peristiwa perjalanan umroh bersama ibundanya serta titipan amanah untuk melanjutkan dakwah sang kakak. Ceramah pertama Uje dilakukan di sebuah masjid di Mangga 2, di mana sang istrilah yang menuliskan teks ceramahnya. Dalam berceramah, Uje memiliki ciri khas yang menjadikan dirinya begitu mudah diterima di hati masyarakat. Penggunaan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti anak muda serta pembawaannya yang santai menjadikan Uje kerap disapa sebagai Ustadz Gawok. Dalam setiap ceramahnya pula Uje melantunkan ayat suci Al-Quran maupun hadis dengan lantunan indah bagaikan menyanyi. Dan yang menjadikan Uje sebagai trendsetter di masyarakat lainnya adalah cara berpakaian Uje yang rapi dan fashionable. Maka tak heran bermunculan beragam icon fashion yang bernamakan Uje. Dengan semua ciri khas yang ada pada Uje inilah yang membuat Uje mudah disukai masyarakat dan dengan cepat populer bukan hanya di dunia dakwah namun juga di dunia entertainment. Kehadiran dan kepopuleran Uje menghiasi layar kaca, selanjutnya menginspirasi bermunculannya ustadz-ustadz muda baru yang menghiasi dunia dakwah serta hiburan Indonesia. Selain berdakwah mengisi ceramah di sana-sini, Uje melebarkan sayapnya dengan membuat beberapa album religi. Buat album tersebut, Uje tetap konsisten menyampaikan pesan-pesan Islami di balik lagu-lagu yang sebagian besar diciptakan sendiri olehnya. Kata-kata pada syair yang penuh makna menjadi pesan yang disampaikan pada siapa saja yang mendengarnya. Beberapa lagu milik Uje juga dinyanyikan bersama penyanyi lagu-lagu religius muslim seperti Opik. Uje bahkan pernah berkolaborasi dengan grup band Ungu dalam mini album Ungu bertajuk Para Pencarimu di tahun 2007. Salah satu debut albumnya adalah Lahir Kembali, diluncurkan tahun 2006 lalu. Sedangkan di album pop religi terbarunya, Uje mengedepankan lagu berjudul Sholawat Cinta dan Bidadari dari Surga. Bagi Uje, melantunkan lagu-lagu religi sama halnya dengan mengumandangkan sholawat. Dan baginya menyampaikan pesan agama lewat alunan nada dan syair memang lebih mudah diterima masyarakat. Tak heran dalam setiap dakwahnya, Uje sesekali melantunkan nyanyian. Secara perlahan, ia berharap pendengarnya pun akan mendengarkan beragam tausiah tanpa harus merasa digurui. Salam rinduku Nabi, ya Nabi, salam alaik, ya Rasul, salam alaik, ya Nabi, salam. Ada dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karamallahu wajah. Ali, kalau kamu dari selesai berwudu, ambil air, lingkarin di sini. Terus baca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai situ titik 10 kali.
Ali tanya, buat apa ya Rasul? Untuk mengurangi rasa sakit di saat dicabut nyawa. Bagaimanakah bila saatnya waktu. Hingga akhir hidupnya Uje dikenal sebagai Ustadz gaul yang dicintai masyarakat. Uje meninggal dunia dalam usia 40 tahun pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 dini hari dalam sebuah kecelakaan tunggal di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ia menabrak pohon setelah kehilangan kendali atas motor gede yang sedang dikendarainya. Sempat dirujuk ke beberapa rumah sakit, namun akhirnya Uje menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah rumah sakit di Pondok Indah. Jenazah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari kemudian disolatkan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selesai sholat, tanpa diduga ratusan orang telah menanti di sekitar Masjid Istiqlal untuk mengantarkan Uje menuju ke Taman Pemakaman Umum Karet untuk disemayamkan. Meski jenazahnya masih belum tiba di tempat pemakaman, namun ratusan orang sudah berkerumun dan menunggu berjam-jam di makam tempat Uje akan dimakamkan. Di hari yang sama dengan kepergian sang Ustadz gaul, media massa serta media sosial di negeri ini seolah kompak dipenuhi dengan pemberitaan seputar kepergian sang Ustadz. Bahkan di media-media sosial, tulisan-tulisan yang berisi ucapan bela sungkawa, rasa kehilangan, bahkan quotes-quotes yang pernah terlontar dari mulut Uje penuh menghiasi halamannya. Teman sejati tinggallah sepi. Terbukti sudah banyak doa dan cinta yang mengiringi kepergian sang Ustadz muda nan gaul. Semoga engkau mendapat tempat yang terbaik di sisinya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan kembali, bagaimanapun juga kematian adalah pembelajaran dan pengingat bahwasanya maut adalah rahasia ilahi yang dapat menjemput kapanpun dan dimanapun. Selamat jalan Uje, kami semua sayang padamu, namun Sang Holik lebih menyayangimu. Bila waktu telah memanggu, teman sejati hanya